Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabatku, semoga kita semua diberikan kesehatan lahir wal batin dan berikan umur panjang, umur yang barokah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, para sahabat, kita langsung pada suatu pembahasan yang sedang hangat-hangatnya di dunia perpolitikan sejagat raya Indonesia ini, di negara kesatuan Republik Indonesia. Apa itu? Yaitu kegemparan politik lagi yang ditimbulkan oleh lembaga-lembaga survei yang mencoba-coba lagi tampil setelah kemarin dalam pemilu 2024 habis dibully oleh masyarakat bahwa para surveyor ini adalah para termul-termul yang sengaja dibentuk oleh kekuasaan agar memframing pemikiran atau memframing pikiran masyarakat Indonesia agar mengarah kepada satu dua orang saja yang ternyata hanya itu saja. Dan kali ini setelah 1 tahun pemerintahan Pak Prabowo berjalan, lembaga survei kemarin hilang selama setahun terakhir dari pemilu dari Oktober 2024, dan sekarang sudah 21 Oktober 2025, setahun pemerintahan Pak Prabowo muncul lagi dengan menjual narasi-narasi hasil survei mereka yang sangat indah, yang sangat mereka yakini sebagai suatu kehendak daripada masyarakat Indonesia. Tapi apa yang perlu kita pahami di sini adalah bahwa survei-survei yang dilakukan oleh para surveyor itu tentu sangat, menurut kita orang banyak ini merasa sangat-sangat bias sekali. Kenapa? Karena kita mencurigai bahwa dana-dana survei yang mereka dapatkan itu adalah dana untuk survei pesanan-pesanan bagi beberapa nama untuk ditaikkan kembali khusus untuk kompetisi Pilpres dan Pilwapres tahun 2029 nanti. Terasa sangat jauh, sekarang masih tahun 2025 kepada menuju tahun 2029 itu masih sangat jauh. Tapi di sini seperti biasanya cara kerja para surveyor adalah mencoba untuk membangkitkan nama-nama yang sebenarnya sudah tidak perlu dibangkitkan lagi, sebuah nama-nama yang sudah nampak trik rekodnya kita sudah tidak ragukan lagi bahwa kebohongan-kebohongan, bahwa kepalsuan-kepalsuan itu ada pada diri-diri mereka, pada personal-personal mereka, tetapi nama itu juga masih dibawa-bawa dan menyatakan bahwa hasil surveinya untuk orang yang dinyatakan mempunyai kepalsuan-kepalsuan itu masih sangat tinggi. Nauzubillah. Inilah jumlah persentase yang dihasilkan oleh para surveyor, sangat membingungkan masyarakat, tapi sebenarnya bukan membingungkan, tapi sangat membodohkan masyarakat sama sekali. Kita lihat salah satunya di dalam poll tracking. Poll tracking ini memang terkenal dari Bung Hanta Yuda. Ini memang seorang, secara akademisnya saya mengakui lah dia hebat, tetapi untuk survei politik yang kayak ini, saya secara pribadi sebagai akademisi juga tidak begitu meyakini bahwa dia adalah seorang surveyor yang polos tanpa mengharapkan sesuatu apapun, dan bahkan terkesan memang terlalu money oriented untuk survei mereka ini. Kenapa saya katakan seperti itu? Kita lihatlah selama 10 tahun terakhir selama pemerintahan Pak Jokowi, dia terlalu mengemboskan dan selalu membuat nama Jokowi itu selalu indah di masyarakat dari hasil surveinya, selalu menempati persentase yang tertinggi terhadap kecintaannya masyarakat kepada Jokowi. Tapi kenyataannya kita sama-sama ketahui selama perjalanan 10 tahun itu, kita semua masyarakat tahu bahwa dia adalah program-programnya dengan penuh kebohongan, cara-cara melaksanakan pemerintahan juga dengan tangan-tangan besi, dengan demokrasi yang melalui undang-undang yang direkayasa dan sebagainya, semua orang tahu. Tetapi hasil surveinya selalu menempati posisi yang tertinggi Pak Jokowi. Dan inilah merupakan suatu fakta di masyarakat. Apa yang hasil oleh survei itu tidak sesuai dengan kehendak masyarakat. Karena makanya masyarakat mencurigai sangat berat sekali, sangat benar-benar mencurigai bahwa surveyor ini adalah money oriented surveying group, hanya seperti itu saja. Kalau kita sudah pahami 10 tahun yang lalu Pak Jokowi itu dengan segala kebohongannya, dengan segala kita lihat di masyarakat apa yang dia lakukan, kemudian dia tarik lagi apa yang dia omongkan ternyata tidak sesuai dengan kenyataan,
11.000 triliun itu pokoknya semua sudah kita lihat buktinya. Saat pada waktu itu pun sudah nampak dia jelek di masyarakat karena sebagai presiden, tapi dia selalu nomor satu. Akhirnya framing opini masyarakat terbentuk ketika pemilihan umum, dan kita tidak tahu kecurangan-kecurangan yang lebih subtil lagi yang mereka lakukan di bawah itu setelah dalam pemilihan umum, sehingga 2 kali dia terpilih meskipun dengan kebohongan-kebohongan yang dia luncurkan. Sekali lagi kita lihat ketika pemerintah Pak Jokowi selesai, itu masih ada kecurangan-kecurangan yang dia lakukan di akhir ketika masa kampanye. Bansos yang dia lakukan melalui APBN itu banyak, tentu untuk memenangkan sebuah satu nomor tertentu dari 3 capres dan cawapres yang maju pada waktu itu. Sangat kasat mata, sangat luar biasa kita lihat itu kesewenang-wenangan pemerintahannya, tetapi ketika disurvei oleh para surveyor ini, dia tetap memiliki suara yang tertinggi. Lantas siapa responden yang sejumlah 1.220 responden itu yang dia pakai untuk surveyor tadi. Meskipun mau terbuka maupun tertutup, mau stratified sampling dan sebagainya, kita tidak meyakini bahwa Anda atau para surveyor ini adalah bersih daripada money politik atau kepentingan politik daripada sekelompok orang atau segolongan orang tertentu yang memang nyatanya telah berbohong. Kita lihat kebohongan-kebohongan itu ditutupi oleh survei-survei para surveyor yang katanya bagus. Dan ini yang terakhir dilakukan pada tanggal 3 sampai dengan 10 Oktober tahun 2025 ini. Dan dengan segala tahapan-tahapan surveinya, kita mengakui untuk metodenya cukup kita pahami seperti ini. Dan hanya dalam 1 minggu dia melakukan survei, katanya dengan langsung tatap muka dengan jumlah 1.220 responden ini dengan tatap muka dan sebagainya. Maka dimunculkan beberapa teori yang pertama, 10 orang yang top mind dari masyarakat Indonesia. Dari dia memunculkan 10 orang atau membiarkan orang tersebut secara terbuka untuk menyebutkan siapa 10 orang yang kira-kira cocok untuk menjadi presiden ataupun wakil presiden di pemilu 2029 nanti. Maka Pak Prabowo Subianto 40,6% itu merupakan satu hal yang wajar karena dia vice presiden, tiap hari muncul di media massa. Deddy Mulyadi 9,1%, Anies Baswedan 4,4%, Gibran Raka Buming Raka 2,90%. Nah, 2,9%. Dan ini yang bisa menjadikan suatu hal yang aneh. Tapi kalau mengenai hal hanya munculnya saja, mungkinlah karena dia muncul di setiap media massa untuk Raka Buming Raka ini. Tapi seandainya di pemilu 2029 nama Gibran Raka Buming Raka muncul lagi sebagai capres ataupun juga sebagai cawapres, kita sebagai masyarakat Indonesia yang punya akal sehat, yang punya pikiran yang bagus, kita patut mempertanyakannya lagi. Karena sampai dengan saat ini pun ijazahnya tidak jelas. Terindikasi bahwa dia hanya memiliki ijazah SMP yang resmi. Artinya tidak tamat SMA apalagi S1. Dan ini kalau seandainya tahun 2029 nanti dia muncul, kemudian ijazahnya masih ijazah yang ini, tidak ada perbaharuan, mungkinlah dia bisa memilih ijazah. Karena kita sama-sama maklumilah dunia pendidikan saat ini tidak ada yang mustahil. Ada sekolah yang bernamanya paket C untuk tingkat SMA, mungkin dia cuma ada ujian saja, mungkin tak lulus. Jika seorang Gibran melakukan ujian nasional paket C, pasti lulus, minimal ada paket C-nya. Kemudian dalam beberapa bulan kemudian dia langsung kuliah S1, dan dengan kuliah S1 juga tidak menutup kemungkinan hanya waktu 2 tahun bisa lulus dia untuk kuliah di Indonesia. Kenapa? Ada paket kuliah yang namanya paket rekognisi. Jadi paket rekognisi nasional itu perkuliahan rekognisi itu hanya 2 tahun dia bisa menyelesaikan S1. Kenapa? Jabatannya pernah atau menjadi wakil presiden itu telah menempati beberapa puluh SKS dengan melalui jalur rekognisi si Gibran ini tadi. Kalau seandainya itu memang suatu hal yang ditempuh nanti oleh si Gibran ini, mungkin secara formalnya ijazahnya bisa didapatkan sebelum tahun 2029. Dengan catatan paket C dia selesaikan, pasti lulus, dan juga kuliah langsung mulai dengan menggunakan ijazah SMA paket C, kuliah melalui jalur rekognisi yang hanya 2 tahun bisa tamat menjadi S1.
Alhasil tahun 2029 dia bisa mencalonkan diri sebagai presiden ataupun wakil presiden. Tetapi sebagai masyarakat yang tertinggal di back mind masyarakat Indonesia bahwa dia adalah masih mempunyai DNA dari bapaknya yang pembohong besar itu, yang kita sama-sama memaklumi ya, bohongnya na'udzubillah luar biasa. Kita ketahui kebohongan itu semakin nyata bahwa ketika para termul ini tertangkap seperti Noel itu tertangkap, dia menyebutkan bahwa dia juga menyumbangkan atau memberikan sejumlah uang yang na'udzubillah jumlahnya terlalu besar diberikan kepada Pak Jokowi secara diam-diam, bukan memakai transaksi secara formal. Dan juga ketika Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan juga tertangkap atau terindikasi korupsi, dengan Chromebooknya dia juga menyebut nama Jokowi menerima penyaluran hasil korupsinya kepada mereka. Dan juga Budi Ari juga menyatakan seperti itu juga ketika dia tertangkap atau diberhentikan dari itu, juga dia menyebutkan nama Jokowi juga menerima saluran dana daripada judi online tersebut. Jadi minimal dari 3 orang ini, orang-orang terdekat Jokowi, menyampaikan atau menyebutkan nama Jokowi dalam kasus-kasus korupsi mereka. Apalagi yang akan kau dustakan di dunia ini? Kalau memang mereka itu masih maju sebagai capres dan cawapres, masih ada DNA pembohongnya dan masih dipilih oleh masyarakat, kita tidak tahu lagi dunia ini, Indonesia ini akan dijadikan apa ke depannya. Jika kita memilih para calon-calon yang benar-benar kita sudah tahu track recordnya tidak bagus dan pembohongnya tidak bisa dihilangkan dari tabiat aslinya, dan didukung oleh para orang-orang pragmatis yang membabi buta dengan otak kosongnya, dia terlalu membuat yang buruk itu dia seolah-olah baik dan mengajak orang lain untuk mengakuinya bahwa yang buruk itu baik. Itulah buzzer yang dia gunakan, miliaran rupiah dihabiskan untuk membayar buzzer dan juga membayar para termul-termul ini untuk selalu memblow up bahwa dia adalah baik. Nauzubillah, semua nauzubillah. Dan survei-survei yang lainnya, saya mengharapkan atau kita mengharapkan, atau pribadi saya sebagai seorang akademisi, surveilah secara benar-benar dan tanya kepada masyarakat yang benar-benar masyarakat yang terpinggirkan atau yang banyaklah Anda ketahui itu. Jangan Anda undang untuk menjadi partisipan, kemudian dalam setiap partisipan, setiap orang Anda beri uang sekian ratus ribu ataupun sekian juta untuk menjadi seorang partisipan, dan nanti tentu ada subjektivitas ketika Anda setelah memberikan sejumlah pertanyaan dikasih uang, atau dikasih uang terlebih dahulu baru memberikan sejumlah pertanyaan kepada partisipan yang Anda panggil tersebut. Nauzubillah. Kalaulah proses itu yang dilakukan, semua partisipan sebagai partisipan dalam survei para tenaga survei ini diberikan konsumsi, diberikan semuanya, diberikan uang jalan dan sebagainya, bahkan sebelum ditanya, tentu jawabannya akan mengarah kepada beberapa orang yang ingin diarahkan oleh para lembaga survei tersebut. Sekali lagi, saya menghimbau atau mengajak kita semua untuk kembali ke jalan yang benar. Indonesia ini terlalu indah untuk diobrak-abrik oleh segelintir orang yang hanya pragmatis, yang hanya mementingkan diri sendiri, yang ingin mengangkat orang-orang yang sudah kita tahu track recordnya tidak bagus, track recordnya pembohong, pendusta, dan selalu menempuh segala cara untuk mencapai tujuannya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Sekali lagi, kita sudah melihat bos surveyor itu M. Kodari saat ini telah menduduki posisi teraman dan terindah sebagai kepala kantor kesekretariatan negara, karena perjuangannya menjadi tim surveyor yang kita juga tahu track recordnya dia. M. Kodari pernah menggaungkan Jokowi 3 periode. Dengan pola itulah dia berusaha untuk memblow up Jokowi terlalu bagus, tertinggi, dan saat ini saya tidak tahu kenapa Pak Prabowo mengangkat dia sebagai ketua kesekretariat negara, KSP, di pemerintahannya. Semoga M. Kodari dan para surveyor yang lainnya berbuatlah yang terbaik untuk negeri ini. Anda boleh kaya raya, tapi janganlah dengan menjual kehormatan
bangsa ini demi kekayaan Anda sendiri. Dan juga para politikus, carilah surveyor yang memang benar-benar mengabdi untuk mencari apa sebenarnya yang terbaik untuk Indonesia ini. Bukan dengan money politik Anda meminta surveyor untuk mengangkat nama Anda sebagai orang yang kayaknya hebat. Alhamdulillah. Sekali lagi, sebagai kalimat penutup, saya mengulas sebuah kalimat. Dusta apa lagi yang akan kau lakukan untuk membangkrutkan Indonesia ini ke depannya? Jangan sampai itu terjadi. Kita stop. Yang terburuk jangan kita pilih. Surveyor yang money politik selalu tidak mempunyai tempat di hati masyarakat kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.